Kita jumpa lagi di podcast BPI bersama dengan Isi Surakarta dan sekarang saya bersama dengan Pak Nyoman. Saya panggil Pak Nyoman aja Pak ya Nyoman supaya aja. lebih santai gitu ya. Beliau adalah Rektor Isi Surakarta. Mudah-mudahan bincang-bincang kami ini hari ini bisa mendapatkan banyak mendapatkan insight ya bagaimana perfilman industri perfilman kita ke depan melihat dari sisi suplai sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Pak Nyoman, saya ingin ada beberapa hal mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan ada bahwa kami di BPI lagi sedang menginisiasi adanya kota-kota film nasional di beberapa kota di Indonesia dan Solo menjadi salah satu masuk dalam radar kami bahwa ini memiliki potensi untuk kami tetapkan sebagai kota film nasional. Salah satunya adalah kriterianya adalah ketersediaan atau kesiapan pendidikan. Nah, kami melihat Isi Surakarta ini ada 2 fakultas, ada 13 prodi yang ini sangat terkait dengan industri perfilman ini. Salah satu bapak pendidikan perfilman kita yaitu Ki Demang Sumarjono itu menyampaikan bahwa kalau kita ingin bicara tentang wawasan Nusantara di film, maka kita harus memulai dari daerah-daerah karena di situ kita bisa menumbuhkan SDM yang berkarakter yang tentu saja akan melahirkan film-film yang memiliki karakter yang berbasis budaya. Nah, menurut Pak Nyoman tentang gagasan ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas Gun. Saya jadi bangga, senang gitu. Jadi Badan Perfilman Indonesia bisa berkoordinasi, merapat dengan kami Isi Surakarta yang jauh ada di daerah gitu. Itu yang membanggakan. Yang kedua, memang benar Mas. Karakter masing-masing lokal genius itu yang perlu menjadi pesaing kan gitu. Betul. Tidak mungkin menggunakan background budaya yang berbeda kayak gitu. Saya setuju. Surakarta itu selain mungkin Jogja juga ya, yang punya selain itu mungkin daerah-daerah yang punya kekhususan kayak di Bali mungkin Bali, gitu ya. Ada setuju dalam persaingan yang positif itu memang karakter-karakter itu perlu kita angkat. Terus yang kedua, Isi itu kan sebenarnya sudah 58 tahun yang lalu berdiri Mas. 58 tahun yang lalu dari pusat melihat bahwa seni budaya itu kalau diliarkan saja, jadi tanpa ada pendidikan secara formal gitu. Mungkin gitu pandangan dulu. Penting untuk pemerintah itu ikut campur tangan di dalam pembinaan pelestarian dan lain sebagainya. Maka tahun 64 itu berdirilah Akademi Seni Karawitan Indonesia di Surakarta dan Akademi Seni Tari Indonesia di Jogja. Jadi dua lokus itu Jogja dan Solo walaupun sebenarnya dekat gitu kan. Nah, karawitan itu yang notabene musik tradisional itu di Solo, yang tari itu ada di Jogja. Pada saat itu tahun 64 itu. Makanya saat itu berdirilah program atau jurusan karawitan ya. Jurusan tari, jurusan pedalangan. Saat itu ada 3 gitu, tahun 64. Saya tahun 82 masih ASKI sudah masuk gabung di situ. Jadi saya dari Bali ke Solo itu tahun 82 Mas. 82 itu masuk di karawitan karena dari kecil mungkin dari bayi belum lahir di Bali sudah dengan dunia karawitan sudah akrab. Karena bapak seorang seniman di desa kecil gitu ya, gitu. Kesehariannya kan sangat kental dengan budaya adat yang melibatkan kesehariannya karawitan. Memang jadi, hidupnya sih. Saya sudah sampai umur 20 itu lulus konser di Denpasar kok jenuh dengan Bali, berkembang lah. Salah satu yang saya pilih di Surakarta ASKI saat itu 82 gitu. Nah, itu tari karawitan pedalangan saat itu gitu. Mungkin itu yang dimaksud dengan pelestari dan pengembangan dan pembinaan seni tradisi, tugas pokok. Tahun 88 itu 1988 berubah status menjadi sekolah tinggi. Sekolah tinggi ya. Nah, sekolah tinggi masuklah ada seni rupa di sana gitu. Dan akhirnya 2006 itu
berubah status menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta. Nah, terjadilah 2 fakultas, sebenarnya 3 itu, Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, satu lagi media rekam mestinya, televisi, film dan lain sebagainya. Karena saat itu baru 2 yang disetujui, makanya program studi film, televisi, fotografi dan lain sebagainya berada di Fakultas Seni Rupa dan Desain sampai saat ini. Ya benar, ada 13 program studi dan magister dan doktornya jadi 15 di situ sampai saat ini, dan mungkin ke depan banyak program-program. Saat ini ada 8 rencana program studi yang baru gitu. Nah, terkait dengan film dan televisi di program studi itu, animo masyarakat luar biasa, Mas. Paling tinggi itu saya lihat setiap tahun. Setiap tahun daya tampung itu kami tidak berani banyak, paling banyak ya, awalnya itu 50, naik 60, 70. Saya sekarang 2 tahun terakhir itu 90, Mas. 90 daya tampung. Bisanya tapi berani, yang daftar ribuan. nah, rasionya itu 1:10 saya lihat itu. Kita menerima 90, seksi, yang mendaftar, itu luar biasa animo itu. Saya juga merasa, loh, bagaimana terus anak-anak bangsa ini, kami juga tidak berani memaksa Kaprodi untuk menerima. Karena ya sarana prasarana dan lain sebagainya itu terbatas. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kami mendapat tambahan dosen 49 untuk isi Surakarta itu, dan beberapa fasilitas sudah diadakan. Mungkin nanti saya push nanti daya tampung naik lah 125, 150 terlalu banyak itu nanti. 125 dulu bertahap itu nanti. Di samping film, prodi film dan televisi, juga desain komunikasi visual. Itu 2 yang sangat favorit di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Fotografi juga, fotografi, Mas. Iya, luar biasa. Ternyata yang kita tidak harapkan ada program studi bukan mandat ya, karena harus kita buka dari nanti desain mode batik. Itu juga luar biasa peminatnya gitu. Yang paling pojok itu senjata tradisional keris itu prodi itu juga mandat, Mas. Itu juga tahun ini ada 12. Itu sudah luar biasa itu. Nah, kembali ke film dan televisi, prodi kami itu animo luar biasa saya lihat itu. Kami juga berpikir bagaimana terus pengembangan tentang prodi ini nanti. Apakah tidak hanya sarjana, apa keterapannya, dan saya minta kajurnya, ketua jurusan juga memikirkan pengembangan di dalam jurusan prodi ini gitu. Nah, itu luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Mas Gunawan dalam ini Badan Perfilm ketuanya, Badan Perfilm Indonesia, dan juga di lembaga sertifikasi. LSP itu kan luar biasa itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman dosen dan mahasiswa dan juga alumni bisa tambahan potensi yang didapatkan dari situ. Itu sebenarnya, Mas. Nah, ini sebetulnya ini harapan kami, Pak, kalau melihat perkembangan industri perfilman kita per hari ini, itu market share film Indonesia itu sudah 61%, di atas film film import. Namun ini akan, menurut kami, akan ada masalah jika kita tidak siapkan SDM. Nah, ini terkait dengan isi Surakarta gitu. Artinya sejauh mana nih sebetulnya, karena gini, kalau ini tidak kita sikapi, maka nanti antara supply and demand-nya ini nggak balance, maka akan masuk pekerja-pekerja di industri ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini kami melihat di BPI bahwa ini peran penting dunia pendidikan. Nah, ini mempersiapkan itu tadi animonya cukup banyak ya, Pak ya. Seksi banget ya. Luar biasa itu. Nah, usaha-usaha yang sekarang dilakukan oleh ISI Surakarta seperti apa nih, Pak nih? Yang pertama itu memang menangkap animo yang begitu luar biasa. Kami membenahi dulu di bidang sarpras dulu. Ya, fasilitasnya, SDM dan lain sebagainya gitu. Apalagi ISI itu sudah menjadi tempat uji kompetensi kan? Ya. Ini salah satu top. Dan sebentar lagi bikin LSP, Pak ya. Ini Jawa kita Tengah, dorong terus. Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur kalau saya nggak salah ya, mudah-mudahan dengan pancingan itu gitu, Mas Gun.
fasilitas itu kita tingkatkan dulu, dengan demikian daya tampung akan nambah. Dengan demikian peluang-peluang itu akan lebih banyak lagi gitu. Apalagi sertifikasi sudah mulai kan. Sudah mulai ya. Sertifikasi kompetensi itu kita harapkan jadi benar-benar lulusan dan juga alumni kami yang belum berkompetensi dapat sertifikasi juga akan mendapat itu, sehingga lebih menambah kualitas nanti, lebih semarak tim itu nanti gitu. Kira-kira gitu nanti. Dan ini juga kan tidak hanya mahasiswanya yang disertifikasi nih Pak, ini kan. Dosennya juga cukup banyak Pak. Sudah cukup banyak, itu artinya di P3 ya. Ya, di P3 artinya sertifikasi kompetensinya kan artinya ini cukup bagus, artinya antara pendidik dan yang dididik. Itu juga nanti sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kompetensinya gitu. Nah, yang lain juga Mas Gun gini, program studi film televisi kan tidak hanya ada di ISI Solo. Khusus di PKS PTSI, jadi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni Indonesia, kan kami punya BKS gitu, seperti ISI Jogja, ISI Denpasar, ada ISB Bandung, ISI Padang gitu. Ada 2 adiknya ini yang ISB Aceh dan Papua belum sampai situ karena masih baru merangkak itu gitu. Terutama yang sudah termasuk di IKJ. IKJ kan, kalau STKW Surabaya itu belum ada filmnya. Nah, asosiasi program studi ini juga penting. Saya nge-push teman-teman, kalau ada teman datanglah gitu. Itu baru yang di PKS toh Mas. Belum yang jadi di perguruan tinggi prodi yang lain. Saya kira sudah 20-an sekian ya. Itu lebih besar lagi. Nah, dengan adanya asosiasi program studi ini akan lahirlah nanti istilahnya apa itu kompetensi yang sama itu kan, untuk sertifikasi itu lewat sana nanti gitu, agar lulusan ISI Surakarta sertifikasinya tidak dilakukan sendiri, jadi jeruk nanti perlu ada kerjasama kerjasama ini yang jadi penting. Memang gini Pak, asosiasi prodi film ini Prospisi ini ada salah satu stakeholders BPI satu-satunya. Jadi ini ketua Prospesi, ini ketua BPI nyampein agar segera merapat kata Pak Rektor. Untuk bisa bersama-sama. Sehingga ada 23 prodi film. 23. Ada 23 sekarang terregistrasi di Prospesi. Itu saya pikir perlu terus bersama-sama untuk membahas ataupun bagaimana mengembangkan perfilman kita melalui menyiapkan SDM yang kompeten dan profesional gitu. Nah, terkait dengan saya dengar akan mendorong ISI Surakarta menjadi BLU, Pak. Oh, status lembaga. Itu juga menarik tuh, Pak. Iya, masa umur 58 tahun masih satker, Mas. Satker itu perguruan tinggi yang baru berdiri. Jadi 58. Iya, sudah kalau pegawai negeri udah pensiun. Saya lebih tua 2 tahun, Pak. Iya. Kita loh, saya juga 60 loh. Masih kecil dia udah ada gitu. Ini kan di Surakarta sudah ada. Betul, kok masih satker. Oleh sebab itulah kami akan pimpinan sekarang berusaha untuk status naik ke Liga 2 lah gitu. Jadi Badan Layanan Umum gitu. Ada konsekuensi logis Mas yang harus kita siapkan. Di samping mindset teman-teman, zona nyamannya kan sudah berpuluh-puluh tahun, ya gini saja dapat tukin, dapat. Nah, sekarang kan tidak. Kalau BLU itu tidak begitu. Jadi more pay for more prestige. Dia dibayar lebih kalau dia punya prestasi. Kalau dia nggak dibayar. Nah, ini kan merubah ini gitu. Ini yang penting. Oleh sebab itu saya melihat ke 14 program studi itu sumber peta bisnis semua. Nah, ini kenapa saya mencoba berharap mendapatkan insight dari Pak Rektor terkait dengan ini, karena kalau kita bicara tentang industri perfilman, maka 13 prodi itu sebetulnya ada di film. Terlibat semua kan. Sehingga kita betul-betul nanti kemudian tidak hanya ada kemungkinan juga bisa lahir yang sekarang nih Pak, maaf. Belum 23 prodi film, belum ada membuka prodi trainer film. Trainer film. Itu belum ada. Sementara kita semuanya masih diajarkan, dituntut untuk membuat film. Tapi kan tidak hanya sekedar sampai membuat. Bagaimana menjualnya? Ini juga persoalan utama di industri perfilman kita. Nah, dengan adanya BLU, mungkin nggak itu bisa menjadi
satu perhatian juga bahwa tidak sekedar hanya bisa membuat, tetapi bagaimana mempresentasikan, bagaimana mendistribusikan karya-karya ini kepada publik. Betul, justru tekanannya BLU itu ke sana. Nah, kalau tingkat keilmiahannya di S1 Saya itu, tahu, ya. sarjana itu cukup itu Cukup. memproduksi selesai. Produksi. Kalau masak jadi nasi selesai kan? Ya, nah ya, sekarang nasi itu diapakan gitu kan? Chef-chef ini, koki ini harus pintar-pintar tidak hanya masak, bagaimana menyajikannya. Dan payu kan? BLU itu di situ. Kalau tidak kreatif di dalam menjualnya, mengemasnya dan lain sebagainya, kita tidak dapat tambahan yang dinamakan tunjangan kinerja, remon dan lain sebagainya. Dari situ Mas sebenarnya. Nah teman-teman itu sehingga nggak bisa sustain, Pak. Nah saya saat ini baru merubah mindset, culture set teman-teman di situ. Siap. Anda punya tunjangan mungkin sekarang sekian, kalau Anda lebih kreatif kemungkinan lipat loh itu. Nah, di situ. Kira-kira promonya gitu. Dan yang kedua, tidak hanya mungkin kita puas di dalam prodi yang ada sekarang saja. Saya ada punya keinginan teman-teman sekarang itu kita akan merapat ke seni dan pariwisata. Film bagian daripada pariwisata. Sudah itu. Dan ada lagi habis itu jangka panjang itu ada lagi bagaimana seni dan kuliner. Karena Solo itu punya keraton, kami sudah MOU dengan keraton kan. Bagaimana Segoliwet misalnya, bukan Kentucky itu tidak. Jadi di kulinernya ciri khasnya keraton Solo nanti. Ya itu yang mungkin kedepannya itu Mas itu. Ya itu bagian-bagian yang menurut kami di BPI yang harus terus dikembangkan untuk agar dan itu menjadi ciri film kita harusnya. Baik dari musik, kuliner, fashion dan segala macam sih menurut saya bisa semua masuk. Semua itu beda kan di situ kan. Nah dengan adanya BLU kan bisa dikolaborasikan. Justru itu Mas. Kalau PTBH yang berbadan hukum masih jauh lah. Harus punya rumah sakit kayak UNS kan. Tapi paling tidak ISI Surakarta mungkin Pak ya saya nggak tahu. Mungkin paling tidak fokus kepada persoalan-persoalan karya budaya ya kan. Itu untuk bagaimana ini diberi nilai tambah ekonominya seperti itu. Betul. Termasuk di program ini kan film televisi itu di S1 Mas. Di S2 kan juga banyak kelanjutan. Oke, bicara tentang S2 Pak, bahkan di S3 itu hampir nih, saya akan mencoba untuk menelusuri. Hampir teman-teman yang S3-nya tuh ambil diisi loh Pak, yang film tuh. Hampir semua loh Pak. Ada 1-2 di luar ya, tapi hampir semua itu larinya ke isi, Pak. Ya oleh sebab itu kami dengan BPI harus kerjasama merapat lah. Siap. Memang tugas kami itu Pak untuk terus berkolaborasi. Jangan kami diliarkan lagi. Merasa sendiri jadi kurang kokoh nanti itu kalau BPI ada di samping atau di belakang atau di depan itu kami akan. Kan kita sudah MOU, Pak. Ya, nah itulah nanti. Memang ini ya mudah-mudahan ke depannya ini kita bisa. Karena kami meyakini betul bahwa mengembangkan perfilman Indonesia itu harus dari SDM. Betul. Itu punya karakter, akhirnya melahirkan sebuah film yang juga memiliki karakter. Betul. Dan itu kekayaan. Mungkin buat closing, mungkin Pak Rektor, Pak Nyoman bisa memberikan satu apa gitu terhadap bagaimana kolaborasi antara ISI dan seluruh stakeholders perfilman artinya sebenarnya kalau sama BP artinya kita sudah bekerja sama dengan seluruh stakeholders. Ada 62 asosiasi sebagai stakeholder yang terregistrasi Pak. Ada sekitar 1.500 penggiat film yang belum terregistrasi tapi itu bagian daripada stakeholders BPI sebetulnya. Monggo Pak silakan. Iya, karena sudah Badan Perfilman Indonesia ini induk semangnya di sini kami pegang itu dulu kan otomatis yang lain-lainnya akan saya berharap ISI Surakarta yang memiliki program studi film dan televisi itu bisa ikut andil lah dalam pemajuan dan pembinaan pelestarian film-film kita di Indonesia. Saya sempat ke Hollywood loh Mas. Tahun 2012 tempat perfilman di sana ada
Muhibah seni gitu. Untuk isi Surakarta kami tampil di LA, Los Angeles, ada teman-teman di sana, ayo kita coba ke Hollywood. Saya sudah sempat ke situ. Jadi di pinggir jalan pembuatan itu luar biasa gitu. Jadi film itu sudah mau masyarakat di sana di pinggir jalan orang buat film luar biasa. Kita kan belum sampai ke situ. Mudah-mudahan ini PR-nya BPI gitu. Film itu salah satu dokumentasi, salah satu merupakan bagian sosialisasi untuk menyatakan semakin ada istilah globalisasi, Mas. Semakin kita bercatur di yang dunia yang lebih luas, kita akan masuk ke dalam kan. Kenapa gamelan menjadi ciri khas mendunia? Solo yang akan menjadi targetnya itu. Kira-kira itu globalisasi tadi itu. Semakin kita ke dunia lebih luas, kita akan mengangkat apa yang kita miliki. Saya sangat yakin nanti film Indonesia gitu, apalagi Surakarta akan menjadi salah satu istilahnya tadi kota film nasional. Isi itu ada di Surakarta gitu. Mudah-mudahan kami dengan Mas Wali juga bekerja sama dengan baik dengan beliau itu. Mudah-mudahan Solo dan isi Surakarta bisa bisa menjadi dan memberi dukungan terhadap BPI nanti dalam pemilihan perfilman. Saya kira itu mudah-mudahan nanti BPI semakin jaya dan isi Surakarta juga semakin mekar ke depannya nanti. Gitu. Kami sudah merumuskan tujuan perfilman nasional bahwa di dalam undang-undang perfilman kita, undang-undang dasar kita, tujuannya itu negara ini maupun undang-undang perfilman ini bahwa tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik spiritual, material, dan sosial. Nah, itu tujuan utama. Terus fungsi utamanya itu adalah film itu sebagai ilmu. Film itu sebagai karya budaya. Film itu sebagai komoditi. Juga itu. Film itu sebagai media informasi. Nah, terkait dengan isi, ini ada semua mungkin. Saya lihatnya ada di 2 fakultas dan 13 prodi itu. Iya, memang harus begitu, Mas. Apalagi ada 23 asosiasi prodi Kami akan mencoba nge-push tahun depan ketemu di Solo sajalah kedua. Siap. Saya akan sampaikan ke ketua prodinya, Pak. Dan ketua asosiasinya nih Pak Gerson dapat doktornya sini, Pak. Silahkan mendaftar saja. Terus kegiatan yang kita bisa lakukan nanti buat forum semacam festival bersama gitu ya. Isi Surakarta siap untuk mengawali nanti festival itu. Festival film mahasiswa, Pak. Saya kira gitu. Festival film mahasiswa. Seluruh Indonesia 23 prodi nasional. 23 itu harus hadir di Solo nanti. Saya titip ke Mas Wali nanti, kalau Mas Gun nanti audiensi sampaikan itu, Surakarta juga akan menjadi tuan rumah, tidak hanya isi kan. Bagus. Kami siap untuk melakukan itu nanti. Siap. Sekian dulu, terima kasih banyak nih Pak Rektor, Pak Nyoman atas insight-nya. Ada beberapa yang memang juga menjadi pertimbangan kami nanti di dalam mengembangkan perfilman Indonesia, dan tentu saja bahwa kita harus terus bersinergi, kolaborasi, karena memang itu BPI yang sekarang itu memposisikan dirinya sebagai integrator sehingga terjadi sinergi. Salam sinergi BPI dan isi Surakarta.